Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan semua. Hari ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan aktivasi terhadap produk hidrokrom dari Durevolepin. Ini menjadi satu kabar baik bagi kita semua dan semoga ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Oke, kita mulai. Pertama kali rekan-rekan itu menerima produk, maka produk yang akan diterima adalah produk yang dalam kemasan seperti ini. Ada 5 macam produk, ada aktivator atau ACT, ada hidrokrom 1 atau HC1, ada hidrokrom 2 atau HC2, ada hidrokrom 3 atau HC3, dan ada HCS. Semua ini komplit set untuk paketan hidrokromnya. Kemudian sekarang kita akan menunjukkan kepada rekan-rekan bagaimana cara untuk melakukan aktivasi dan menggunakan produk-produk ini. Pertama kali kita akan melakukan aktivasi aktivatornya. Sebelum kita melakukan aktivasi untuk aktivatornya, maka kita perlu untuk memastikan air yang digunakan adalah air demineral ya. Demineral water, air yang kita cek dengan TDS itu skalanya 0. Bisa dilihat hasilnya, ini sudah kita cek dan hasil TDS-nya dengan angka 0. Dan produk di pasaran biasanya menggunakan air amidis. Lalu kita ambil produk aktivatornya atau dengan kode ACT-nya. Nah, ACT-nya ini sebanyak 50 ml ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dimasukkan ke gelas kaca ACT untuk melihat apa benar 50 ml. Lima 50 ml ini bisa dicampurkan langsung pada gelas kaca yang sudah kita persiapkan. Tulisan ACT ini dengan air demineral water tadi. Kita bisa masukkan berapa banyak airnya. Airnya ini kita buat untuk bisa kita rebus. Nggak usah banyak-banyak, 500 ml saja. Tapi ini kita buat 1000 ml atau 1 liter. Oke, kita masukkan. Kenapa kok tidak banyak-banyak? Karena kalau misalkan direbus terlalu lama juga tidak ada gunanya. Tapi ini kita jadikan 1 liter dan kita rebus sampai mendidih. Nah, kita akan rebus aktivator tersebut untuk mengaktifasi lebih cepat. Sampai bagaimana? Sampai mendidih. Oke, bisa dilihat sudah mendidih seperti ini, maka sudah cukup untuk melakukan aktivasi. Matikan kompornya, lalu kemudian kita akan tuangkan larutan tadi 1 liter. Seharusnya tidak harus 1 liter, 500 ml saja sudah cukup supaya mendidihnya lebih cepat. Tapi itu tadi sudah kita buat 1 liter, juga tidak apa. Oke, 1000 ml dan sekarang kita masukkan ke dalam kontainer jerigen yang sudah kita siapkan bertulisan aktivator atau ACT. Kita masukkan semuanya. 50 ml ini bisa kita gunakan sampai dengan 1,5 liter atau maksimal 2 liter. Kalau produk yang beredar di pasaran, 50 ml satu paket hanya bisa dibuat 1 liter. Sedangkan produk dari Durevolepin 50 ml bisa dibuat 1,5 liter sampai 2 liter. Bisa dilihat ini kita buat 2 liter. Ini 1000 ml, tadi 1000 ml. Langsung kita masukkan airnya. Kapan cairan aktivator ini bisa digunakan?
Cairan aktivator ini bisa digunakan kurang lebih sekitar 20-30 menit setelah kita campur dengan air sambil menunggu agar tidak terlalu panas. Ini sudah berhasil mengaktifasikan untuk cairan aktivatornya. Sekarang kita akan menuju ke bagian berikutnya, yaitu kita akan melakukan pencampuran untuk HC1 dan HC2. Bisa dilihat HC1, HC2, HC1 dan HC2 ini juga sama jumlahnya, 50 ml. HC1 dan HC2 kita campurkan menjadi satu. Kita tuangkan dulu ke dalam gelas kaca untuk memastikan jumlahnya sama 50 ml. Karena satu paket berisi 50 ml. Bisa dilihat 50 ml, 50 ml. Lalu kita campurkan terlebih dahulu HC1, HC2 pada gelas kaca. Oke, kita campur jadi satu. Setelah selesai, jadi HC1 tambah HC2 totalnya 100 ml kira-kira. Lalu kita tuang ke dalam gelas kaca yang lebih besar yang sudah kita siapkan. Kita campur dengan demineral water dan kita jadikan HC1 dan HC2 ini jadi 1,5 liter atau 1500 ml. Ini 1000 ml kita masukkan ke dalam jerigen yang sudah kita persiapkan. Sudah 1000 ml kita tuangkan, lalu kita tambahkan 500 ml lagi. Ingat, yang dimasukkan harus air demineral water atau RO water, reverse osmosis. Jangan gunakan air yang ada kandungan logam atau kandungan mineralnya. Makanya saya sebut air demineral water atau air RO water, reverse osmosis. Cara pengecekannya kita cek dengan TDS, TDS-nya angkanya 0. Oke, kita campur. Sudah tercampur, maka selesai sudah untuk pembuatan larutan HC1 dan HC2. Sekarang kita akan melakukan pencampuran untuk HC3 atau hidrokrom 3. Kita ambil HC3, berisi juga 50 ml, kita tuang ke dalam gelas kaca terlebih dahulu untuk memastikan kalau memang benar 50 ml. Terkadang memang karena penguapan yang dituangkan tidak sampai 50 ml, tapi tidak ada masalah rekan-rekan. Karena pada akhirnya akan dicampur dengan air. Oke, HC3 ini kita akan masukkan ke air demineral water dan akan kita buat jadi 1,5 liter. 1500 ml. Seribu ml dulu kita masukkan ke jerigen yang sudah kita siapkan dan kita kasih tanda HC3. Kita tambahkan lagi demineral water 500 ml dan jadi 1500 ml atau 1,5 liter. Sudah selesai semua, jadi kita sudah siapkan untuk larutan hidrokrom semua sudah siap. Ada ACT, ada HC1 dan HC2 yang sudah dicampur, dan ada HC3.
Lalu kemudian kita juga perlu menyiapkan semua media-media. Dan di depan kita ini ada paketan-paketan yang sudah kami siapkan. Ini merupakan paketan bundling, satu paket. Jadi yang sudah kita aktifasi adalah larutan hidrokromnya. Lantas kemudian ada HCS atau HCS. HCS itu apa? HCS itu sebetulnya kita akan pergunakan untuk membilas nantinya. Tinggal ditambahkan air sebanyak 950 ml ya. Air 950 ml nanti akan dicampurkan dan dimasukkan ke dalam semprotan yang ada. Jadi ini kita sudah siapkan semprotannya. Kita masukkan HCS ke dalam semprotan burung atau tanaman yang sudah kita persiapkan. Kita masukkan lalu kita tambahkan air 950 ml atau lebih juga boleh sampai 1,5 liter atau 1500 ml. Oke, sudah tercampur, lalu kita kocok seperti itu agar tercampur dengan baik. Sudah selesai. Nah, inilah set yang sudah ada, disiapkan cairan hidrokromnya, sudah siap, ready untuk dipakai. Rekan-rekan semua, itu merupakan set cara untuk melakukan aktivasi untuk hidrokrom yang produk unggulan dari Durevoleben untuk kita semua rekan-rekan. Oke, kita geser. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang posisi selang-selangnya atau instalasinya. Jadi misalkan rekan-rekan sudah paham pernah bermain dengan hidrokrom, saya rasa penjelasan ini sudah tidak dibutuhkan. Di atas itu ada larutan HC1 dan HC2 yang sudah dicampur pada ujung sebelah kiri. Kemudian sebelahnya lagi ada larutan HC3. Terus sebelahnya lagi ada larutan aktivator atau ACT. Nah, sebelahnya lagi pada ujung sebelah kanan ada RO water atau reverse osmosis atau demineral water. Semuanya sudah kami hubungkan dengan pompa untuk bisa melakukan pengisian atau kompresor ada selang angin. Semuanya ini membutuhkan selang-selang untuk spray gun untuk angin, spray gun untuk hidrokromnya. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk spray gun hidrokromnya ada sendiri khusus, nanti saya akan tunjukkan untuk spray gun hidrokromnya. Untuk penginstalan ditempatkan lebih tinggi supaya kita main gravitasi selangnya, bisa turun dengan baik. Yang paling penting itu adalah pada jerigen-jerigen tersebut kalian buatkan sistem kran agar nanti bisa mengalir dengan baik. Bisa dilihat spray gun double nozzle yang standar dari hidrokrom yang Durevole gunakan. Bisa diketahui ini untuk larutan pertama, ini untuk larutan kedua. Jadi ini untuk larutan HC1, HC2 dan ini untuk larutan HC3-nya. Nah, kita menggunakan spray gun merek Durevole. Di sini ada 3 selang. Selang pertama untuk larutan pertama, selang kedua untuk larutan kedua, selang ketiga untuk angin. Jadi pastikan rekan-rekan semua itu melakukan pengecatan hidrokrom dengan spray gun double nozzle, bukan rakitan, tetapi memang buatan dari pabrik double nozzle. Sebelum melakukan proses hidrokrom, maka rekan-rekan perlu melakukan pengetesan apakah jumlah larutan yang pertama dan larutan kedua HC1, HC2 dan HC3 itu keluarnya sama dan disetel di spray gunnya. Oke ya, itu dulu. Setelah rekan-rekan setel dan kemudian turunnya jumlahnya keluarnya itu sama, larutan 1 dan larutan 2 itu sama, seimbang, maka sudah bisa digunakan.
Oke rekan-rekan, dan dipastikan rekan-rekan menggunakan barang-barang yang berkualitas. Kami menggunakan merek Durevole Paint untuk spray gunnya. Oke, kita geser. Jadi ini kita akan mulai proses hidrokromnya. Pertama kali kita akan melakukan dengan media yang sudah dibiskut. Media ini adalah media yang sudah dibiskut ya. Nanti ada produk dari Durevole juga. Gunakan biskut dari Durevole Paint agar tidak ada kendala dengan daya rekat hidrokromnya. Kami ada patung, ini sudah dilakukan biskut menggunakan Durevole Paint. Bisa dilihat, kelihatan ya sudah dibiskut. Jadi kita akan lakukan proses hidrokromnya. Tahap pertama, kita akan melakukan penyemprotan menggunakan demineral water atau RO water. Oke, kita mulai tahap pertama. Nah, setelah dilakukan penyemprotan dengan demineral water, sekiranya sudah tersiram semua dengan baik, lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita spray dengan aktivator. Aktivator ini berfungsi menurunkan tegangan permukaan dari biskutnya agar bisa direkati dengan sempurna oleh hidrokromnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita mulai tahap kedua, kita spray aktivatornya. Caranya sangat sederhana. Pastikan semuanya merata ya rekan-rekan. Dilakukan spray seperti itu. Merata sampai pada bagian-bagian bawah ya. Karena semua yang tidak terkena larutan aktivator ini, maka cat hidrokrom tidak akan menempel dengan sempurna. Oke, dirasa cukup. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Kita bilas dengan demineral water. Dan harus dipastikan aktivator dibilas dengan bersih oleh semprotan air RO water agar tidak ada kabut atau awan pada lapisan hidrokromnya. Dirasa sudah bersih, sudah cukup semuanya, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Tahap keempat, yaitu semprot dengan larutan hidrokrom HC1, HC2 bertemu dengan HC3. Rekan-rekan coba perhatikan, jaraknya jangan terlalu dekat, jaraknya cukup 1 meter. Jika terlalu dekat, nantinya hasilnya tidak akan bisa bagus. Bisa dilihat sudah mulai muncul efek kromnya. Bisa dilihat ya rekan-rekan semua prosesnya. Dimulai dari patung berwarna hitam, saat ini kita lakukan terus-menerus penyemprotan, diputar terus sampai di bagian bawah, mulai terlihat efek dari silvernya. Terlihat semua. Oke, ini dilakukan sampai dirasa cukup ya rekan-rekan. Setelah dirasa cukup bagus, warna silvernya sudah keluar. Lalu lakukan tahap berikutnya, tahap kelima. Yaitu pembilasan dengan air demineral water atau RO water. Kita bilas, kita semprot dengan air demineral water. Apabila aktivatornya kurang bagus, maka ketika disemprot dengan air, hidrokromnya yang sudah menempel akan lepas. Jadi cara untuk menguji apakah ini sudah bagus atau tidak, apakah penempelannya sudah bagus atau tidak, adalah bergantung pada biskutnya. Dan ketika disemprot dengan air, dan ketika itu tidak mengalami pengelupasan, maka artinya hidrokromnya itu sudah melekat dengan sempurna rekan-rekan. Setelah itu kita masuk tahap ke-6, yaitu dilakukan pembersihan ulang dengan melakukan aplikasi HCS. Dan ini sudah kita mulai penyemprotan HCS yang disemprotkan menggunakan semprotan burung atau tanaman yang sudah kita siapkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan semua bekas-bekas kotoran yang ada. Setelah penyemprotan HCS, kita masuk tahap ke-7. Tahap ke-7 kita lakukan penyemprotan lagi menggunakan demineral water atau RO water. Bisa dilihat makin cantik patung ontanya.
Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa kita melakukan pewarnaan pada hidrokrom yang silver ini di warna lebih cantik lagi? Jawabannya adalah bisa. Nanti kita akan menggunakan varnish yang ada warnanya. Varnish ada yang varnish yang clear dan ada warnanya. Durevole Paint juga menyediakan produk-produk tersebut. Oke. Kemudian setelah selesai melakukan proses aplikasi pembersihan dengan HCS, kita akan melakukan tahap terakhir, tahap ke-8, yaitu pembersihan air dengan angin kompresor. Pembersihan dengan angin kompresor ini berfungsi untuk membersihkan atau membuang sisa-sisa air yang ada pada lekukan-lekukan dan sela-sela pada patung tersebut. Kalau seandainya rekan-rekan semua, seandainya daya rekat hidrokromnya tadi kurang bagus, maka pasti ketika disemprot dengan angin akan lepas. Begitu kira-kira. Bisa dilihat, kita harus pastikan ini kering agar tidak terjadi kerak atau terjadi ngeflek bekas dari air-air yang sudah kita gunakan. Cantik sekali ya hasilnya. Maka kita sudah bisa melakukan pengujian. Proses hidrokrom ini sudah selesai. Coba kita lakukan pengujian dengan gesek-gesek. Bisa dilihat melekat dengan sempurna. Kalau misalnya hidrokromnya tidak bagus, tidak akan bisa melekat dengan sempurna. Proses hidrokrom ini sudah selesai. Semangat pagi, terima kasih.